Gelombang merambat pada air laut menempuh jarak itu S ya, diperlukan waktu ini T, berarti kita nomor 11 bisa mencari variabel V, S per T, berarti 30 dibagi 10 sama dengan 3 meter per sekon. Gelombang merambat dari dasar gelombang ke puncak gelombang. Dasar ke puncak itu adalah N sama dengan setengah gelombang. Memerlukan waktu 1, berarti T sama dengan 1 sekon. Berarti kita punya frekuensi F sama dengan N per T. Karena N-nya setengah, T-nya 1, berarti setengah Hz. Yang ditanyakan panjang tiap gelombang, berarti panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda ya, sudah ada V sama F. Lambda sama dengan V per F. V nya 3, F nya berapa tadi? Setengah, berarti 6 meter. Jawabannya apa? D. Soal nomor 12, peneliti mengukur cepat rambat bunyi laut dengan kedalaman. Berarti nomor 12 langsung aja ya. Rumus kedalaman laut ya, itu adalah H sama dengan V kali T per 2. Ini kedalamannya. Sedangkan kita cek dulu, bunyi dipancarkan ketika stopwatch ini, dan bunyi pantau dari dasar laut tertangkap kembali menunjukkan angka ini. Berarti perubahan angkanya berapa? 0,16. Berarti kita punya T sama dengan 0,16 detik. Kita punya H sama dengan 120 meter. Disuruh mencari cepat rambat, berarti pakai rumus V. Mencari cepat rambat, rumusnya adalah V sama dengan 2H per T. 2 kali 120 dibagi T-nya adalah 0,16. Berarti berapa? 240 dibagi 0,16 sama dengan 1500 meter per sekon. Berarti jawabannya B. 13. Cerminnya cermin cekung. Nomor 13 ini cermin cekung. Ini ya jarak benda, berarti SO sama dengan 30 cm. Terbentuk bayangan nyata, perbesarannya setengah kali, berarti M sama dengan setengah. Jika benda digeser mendekati, berarti SO yang baru adalah SO mendekati, berarti 30 dikurangi digeser 15 mendekati, berarti 15 cm. Ini SO baru, SOB ya, baru. Oke. Bayangan baru yang terbentuk bersifat, untuk mencari bayangan kita harus punya fokus dulu. M sama dengan apa rumusnya? F per SO min F. M nya setengah, F per SO nya 30 min F. Ini kalikan silang, 30 min F sama dengan 2F. Berarti 3F sama dengan 30, 10 cm sama dengan F. F nya 10 kita masukkan ke sini, F sama dengan 10 cm. Ini lihat, SOB 15, F nya 10, berarti benda di ruang 2. Kalau benda di ruang 2 sifatnya nyata, pasangannya selalu terbalik, apa? Diperbesar. Berarti kita pilih nyata terbalik diperbesar. Jawabannya B. Nomor 14 ini loops. Loops, posisi benda loop pada gambar seperti ini. Ini benda di ruang 1. Kalau benda di ruang 1 maka akan berakomodasi maksimal. Kalau berakomodasi maksimal maka mata cepat lelah. Berarti jawabannya adalah C, mata cepat lelah karena berakomodasi secara maksimum. Benda K paling mungkin. K ini bendanya apa? Kita punya plastik. Plastik itu negatif ya? Oke. Supaya plastiknya negatif, maka digosokkan dengan kain wool. Oke. Sekarang K ini supaya, ini kan tolak menolak.
supaya tolak menolak, maka K ini juga harus negatif. K ini adalah benda negatif, supaya negatif harus digosok juga dengan kain wool. Kita cari kaca, enggak, karena kaca positif. Kaca enggak, benang wool enggak. K adalah karet yang sudah digosok dengan kain wool, betul ya? 16, kita cari dulu. Kalau ada hambatan seperti ini, kita cari R paralelnya. R paralel sama dengan, kita kalikan 10 kali 15 dibagi 10 tambah 15, 25. Bagi 5, 5, 3 30 bagi 5, 6 ohm. Sekarang kita cari R totalnya dulu. R totalnya adalah berarti berapa? 6 ditambah R ini ya, 6 ditambah R. Oke, ini V nya sudah ada, I nya sudah ada, berarti R nya ini nanti ketemu. Sekarang V sama dengan I kali R. V nya 12, I nya 1, R nya adalah 6 ditambah R, sehingga 12 sama dengan, ini kalikan ini 6 plus R, berarti 12 kurangi 6 sama dengan R, 6 ohm sama dengan R. Oke, sekarang R nya ini diganti 4R. Kalau diganti 4R, ini tadi ketemunya berapa? 6 diganti 4R berarti menjadi 24. Berarti 6 tambah 24, R totalnya menjadi, tadi R nya ketemunya 6 ya. Tapi di sini R nya ini 6 diganti dengan 4R, berarti 4 kali 6 24. Berarti R totalnya 6 ditambah 24, maka R nya menjadi 30 ohm. Kita nyari I. I sama dengan V per R. V nya 12, R nya 30. Berarti berapa? Kita bagi 3, 1, kita bagi 3, 4. 4 per 10 berarti 0,4. Jelas ya? Maka menjadi 0,4. Nomor 17, kereta listrik memiliki daya. Kita tulis saja yang diketahui di sini. Daya itu P 480 watt. V sama dengan 4 liter. Kita jadikan aja langsung ke meter kubik, 4 per 1000 meter kubik. Ini dari sini ke sini, berarti delta T nya adalah dari 20 menjadi 100. Berarti delta T sama dengan 80 cm 80 derajat Celcius. C air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Waktu yang diperlukan, oke, waktu berarti kita nyari T. Ini kita gunakan W sama dengan apa? P kali T. W nya usaha ini sama dengan kalor. Kalor itu M kali C kali delta T sama dengan P nya 480 kali T. Karena masanya enggak ada, kita ganti Rho sama dengan kan M per V, maka massa sama dengan Rho kali V. Kita ganti Rho kali V dengan C nya 4200, delta T nya 80 sama dengan 480 T. Ini kita bagi dengan ini adalah 6. 42 dibagi 6 adalah 7. Rho massa jenis air itu 1000. Volumenya 4 per 1000 kali 7 sama dengan T. Hilang 4 kali 7 28 sekon. Ini masih ada 0 ya, sorry. Ini masih ada 0, berarti ini 00, ini berarti 00. 2800 sekon. Kita cari jawabannya, berarti B. Berikutnya nomor 18 tentang transformator atau trafo. Ini VP 220 volt dengan VS sama dengan 22 volt. Jika kuat arus kumparan sekunder berarti IS sama dengan 2 ampere. Lah di sini yang ditanyakan kuat arus primer, berarti IP berapa? Berarti kita punya perbandingan IP banding IS sama dengan VS banding VP. Karena V dan I itu berbanding terbalik. IP banding 2, VS 22 banding 220. Ini hilang, berarti 1 banding 10 ya. Maka ini kita kalikan silang.
IP sama dengan 2 kali 1, 2 per 10 sama dengan 0,2 ampere. Jawabannya adalah C. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bulan, berarti yang kalau gerhana bulan berarti yang di tengah bumi ya, berarti bumi berada di antara bulan dan matahari, berarti jawabannya adalah C. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bulan, berarti yang kalau gerhana bulan berarti yang di tengah bumi ya, berarti bumi berada di antara bulan dan matahari, berarti jawabannya adalah C.